Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam episode Hammu Hamku edisi kedua bersama Buya As-Saffah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kali ini ditemani juga dengan Kiai Abdul Wahab Mahfud. Assalamualaikum Kiai Wahab. Waalaikumsalam. Ini kebetulan hari ini kita sama-sama dengan Kiai Wahab pakai putih-putih ini Bu ya. Ya. Ini tadi kita pembukaan suluk Ramadan. Ya. Jadi masih dalam suasana awal suluk ini Bu ya, suluk Ramadan gitu. Bahwa suluk itu juga perjalanan ruhani sebagaimana yang kita bahas di edisi Hammu Hamku kali ini ya. Sebelumnya kita sudah panjang lebar sekali membahas tentang manzilah sidq Bu ya. Keseruannya luar biasa ini Bu ya. Gimana Yai Wahab juga antusias banget di pembahasan sidq. Nah, Semakin menaik semakin seru. begitu ya. Semakin menaik berarti di episode ini insya Allah kita masih ada 4 episode lagi. Ya. Ini kita akan coba untuk sedikit mengurai tentang manzilah terakhir dari makom iman. Bahwa setelah manzilah ikhlas, kemudian manzilah sidq, dan puncaknya atau buahnya ini adalah manzilah tumaknina Bu ya. Untuk sebelum jauh berbicara tentang manzilah tumaknina, dari sisi ta'rif pendefinisian itu bagaimana memandangnya tumaknina itu Bu ya? Secara bahasa tumakninah artinya tenang, di hiruk pikuk. Tenang di hiruk pikuk. Ya, tenang di kehiruk pikukan. Tumakninah itu ya seperti tumakninah dalam sholat. Menjadi salah satu rukun sholat itu Bu ya? Ya, di setiap takbir intiqal Ya. tidak boleh langsung gerak lagi. Ya. Harus tumakninah. Karena Ada tumakninah diamnya itu begitu rukun. Ya, maknanya ya seperti tumakninah dalam sholat itu. Kita beraktivitas begini begitu, zahir, tapi batin seperti posisi sedang istirahat, sedang tidak beraktivitas. Itu arti tumakninah itu masyghul farig, luarnya sibuk, dalamnya rehat gitu ya. Rehat. Ya. Ngapunten Bu ya. Ini bedanya tumakninah dengan sakinah itu apa? Kalau di ayat yang terkait dengan rumah tangga itu kan sakinah, bukan tumakninah. Ya, memang. Ya. Ini perbedaan. Kalau sakinah itu sukun itu menetap di rasa aman, kemudian di sukacita, di kenikmatan, itu sukun. Ya sudah menetap di ketaatan, menetap di jalan Allah, itu sakinah. Atau kalau sakinah itu tenangnya, seringkali diterjemahkan tenang. Tumakninah juga tenang. Tenangnya itu di kondisi yang tidak ada apa-apa, memang kondisi sesuai begitu. Artinya kondisi luar diri ini memang sesuai, selaras dengan dalam dirinya. Ya. Sehingga menimbulkan efek sukun. Ya. Sukun lahir tenang di ketenangan. Tenang di ketenangan. Ya. Tenang di ketenangan. Tenang di ketenangan. Kalau tumakninah itu tenang di keramaian. Tenang di keramaian. Mirip-mirip Bu ya. Ya. Ada satu ta'arif ini Bu ya di salah satu referensi bahwa tumakninah itu adalah sukunul qalbi memang. Ya. Sukunul qalbi ila thaljiyakin yusbihul ayan arin anit taqallub wal ittirab. Ya. Apa ini kaitannya tumakninah dengan sukunul qalbi ini? Ya, tenangnya hati, tetapnya hati berada di kondisi
yakin betul yang dinginnya yakin, atau pokoknya jauh dari api, jauh dari panas. adem. Iya. Di taqallubil apa tadi? Taqallubil ittirab. Iya. Ani taqallubil ittirab. Yaitu di keadaan yang siang malam bolak-balik, tapi itu luar diri. Kalau dalam Ya, dirinya Tetap dingin ya. iya, Dingin itu kalau dalam istilah anak muda sekali cool, cool, Tapi ini adem. adem. istilahnya mungkin kalau yang di Jawa, Mm-mm. yang saya tahu di syair tanpa watan itu ada istilahnya ayem. Ayem. Ya, ayam. Ayem atine itu. Ayam atine. Jadi itu tumak nina. Cuma Nina itu. Jadi, Hanya kan di kondisi yang iya, salji yakin itu tadi kan ayem. Iya, Ya, iya. bukan ayam melempem, bukan. Kan, iya. Ayam arti marem. Marem ya. Uripe ayem. Ya, Nah, itu uripe artinya ayem. Ya. Memang kan ketika kita dihadapkan kepada satu permasalahan, itu kan penyikapan hati itu kan memang berbeda Bu ya. Ya. Di kondisi katakanlah ketika keinginan kita terpenuhi, mungkin ayem. Ya, Tapi begitu dihantam permasalahan, hilang ayam. hilang ayem. Ya. Nah, ini berarti situasi yang belum tumak nina itu Belum tadi. tumak nina. Kalau tumak nina itu gambarannya di luar diri ini silih berganti siang malam, tapi di dalam diri siang terus. Siang terus ya. Ya. Gambaran nikmat, gambaran rehat tadi itu ya. Iya. Luar diri enak nggak enak, dalam diri enak terus. Di nggak enak itu loh enak. Di nggak enak itu luarnya, di dalamnya merasakan Merasakan enak. enaknya. Tubuh jasmani kondisi sehat sakit gantian, tapi tubuh rohani sehat terus. Tubuh rohani sehat terus. Iya. Nah, ini kalau Ini gimana nih ya? dari situ Ya. menaik ke tumak nina itu, Ah. ini kan modal. Sidik itu kan modalnya untuk Iya, naik ke Iya. kelas tumak nina. iya. Nah, Ya, puncak korelasinya ikhlas gimana? adalah sidak. Puncak sidak adalah tumak nina. Korelasinya Antara sidik kesidekan tumak itu nina, ya. Iya. Iya. Ya. Mesti bersambung. Ya, karena awal iman itu murni, Ya, memurnikan ikhlas tadi itu murni. Ya. nggak ada syawaib, nggak ada campuran, Mm-mm. murni Nggak ada hati, nodanya. nggak ada noda. Kalau sidak itu benar-benar benar atau sungguh-sungguh sungguh. Benar-benar benar. Sungguh-sungguh. Enggak, artinya begini, Sungguhnya itu sudah bukan sekedar benar, tapi benar-benar double. Bener bener. benar kesidekan itu ya. Iya, ada plusnya. Iya. Iman itu ikhlas. Oke. Iman itu ikhlas atau ikhlas itu iman. Sidak itu iman plus. Hmm. Gitu. Sidak itu iman plus atau ikhlas plus. Ini yang digambarkan dengan saljul yakin tadi. Belum. Belum ya? Belum. Kalau tumak nina itu iman plus plus. Plusnya 2. Iya, iya, iya. Boleh digambarkan gini. Jadi kalau di keimanan itu yang pertama itu murni, benar-benar murni. Kemudian di sidiknya itu benar-benar murni. Ya. Nah, Benar. kemudian di tumak ninanya kemurniannya sudah tidak. Iya. Ikhlas itu murni benar atau benar kemurniannya. Sidek benar-benar. Nah, itu iya, ya. maksud saya gitu. Begitu. Ya, ada takkit lah begitu ya. Iya. Iya. Itu. Kemudian ketenangan tadi itu. Otomatis kalau digambarkan ibarat air begitu, setelah benar-benar murni itu, ini kan kelihatan, dilihat aja air itu tenang, damai, tentram, kayak begitu. Iya, 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 iya. Yang melihat akan Jadi terhipnotis. kalau dari ditinjau dari sisi lain, di sidek itu orang melihat sudah senang. Mm-mm. Tapi di tumak nina itu orang yang melihat, orang yang sudah sampai di tumak nina itu orangnya itu terpengaruh ketenangannya Iya. Betul. si tumak nina ini. Iya. Terpengaruh. Yang melihat terpengaruh.
Jadi secara poin pentingnya dilihat dari sudut pandang pendefinisian, ya dah. Ketenangan tumaknina yang dimaksud di manzilah tumaknina sukunul qalbi tadi itu dikaitkan dengan penyikapan terhadap mungkin sesuatu yang di apa qada qadar Allah, hukum Allah atau apanya. Oh iya, manzil iman itu ya terkait pada rukun iman 6-6-nya berikut cabang-cabangnya yang 70 sekian itu. Oke. Rukun yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dan yang paling utama adalah rukun terakhir. Karena itu paling sulit. Paling sulit ya. Bisa benar-benar, bisa murni iman. Itu sulit. Oke. Ikhlas Terhadap tadi. qada-qadar. Ya. Lebih sulit lagi bisa Murni tenanan. Oh, ya. benar-benar murni. Benar-benar murni terhadap qada qadar. Ya, Iya, sidak. keimanannya. Dan tersulit tetap benar-benar murni. Yaitu tumaknina. Intens atau kualitas keimanan. Iya. Berarti terkait di situ Bu ya. Ya, ya? kualitas. Kualitas keimanannya itu benar-benar benar Saya murni. menarik, justru saya kaitkan dengan rukun iman. Oke. Dari makom iman di 3 manzilah ini, Iya. mulai dari amantu billahi dan seterusnya ini, kalau ditinjau dari sisi ikhlas itu, keimanan seseorang itu masih di rukun iman yang bagaimana Bu ya. Jadi kalau terus kemudian menaik ke sidak itu sudah bagaimana, bahkan kalau sudah tumaknina itu sudah sempurna begitu imannya. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan. Memang di manzil ikhlas ya imannya kepada Allah dan Rasulnya, malaikat, hari akhir, Qada qadar. kitab suci, qada-qadar itu murni. Murni. Kemudian kalau naik ke level sidak, imannya terhadap rukun iman 6 berikut cabang-cabangnya yang 70 sekian itu murni plus. Murni plus kinclong. Ini belum paham ini Bu ya. Ya. Maksudnya imannya murni itu bagaimana? Mungkin kalau air itu begini ya, Wahab. Ya. Murni yang ikhlas itu murni tampaknya tidak ada kotoran, tetapi mungkin secara kimiawi masih ada. Ya, gini Kotornya. kan, ibaratnya, saya beriman kepada Allah. Iman saya ini murni. Lah ini gambarannya bisa digambarkan nggak? Ya, itu kan Gambarannya kalau seperti apa? pembahasan sebelumnya kan murni dari kesyirikan kan begitu. Ya. Kalau ikhlas di manzilah ikhlas itu kan begitu. Iya, kemurniannya itu dari syirik jali, syirik khafi. Kalau yang Di sidak sidik itu dari kufur, nifak, Ya. fusuk. Kalau tumaknina, Kalau tumaknina dari Kesemuanya itu ya. syawaib, enggak, yang lebih ringan lagi dari apa saja yang menggoyahkan itu ya otomatis yang pertama kedua ikut. Terus di itminan itu auham begitu itu termasuk. itu ya auham atau afkar, khawatir, hawajis gitu. Jadi misalkan saya ibaratkan saya duduk ini, terus ada pengaruh-pengaruh halus terus yang menimbulkan saya duduk ini tidak tenang. Iya, Nah itu sudah tidak ada. nggak ada. Itu mutmainah itu seperti Itu tumaknina. Iya. Kalau di beberapa referensi itu Jadi salik itu sudah terlepas dari ikatan ghaflah. Iya. kan Jadi ghaflah itu juga bagian dari kotoran yang harus Iya, dibersihkan. iya. Itu masuk belum sidak kalau ada ghaflah. Masih belum sidik ya. Iya. digambarkan iman kita terhadap, kita ambil salah satu kitab misalkan. Nah kalau sudah murni ini sudah tidak ada mempertanyakan kok gini sih ayat. Nah, itu. Ya. Sampai lebih halus lagi kalau di mutmainah itu yang tidak murni dan lain sebagainya sudah tidak ada, mendengar ayat aja langsung tenang, Ya. menambah ketenangan begitu Iya. Itu yang dimaksud dengan ala bidzikrillahi tatmainul qulub itu kan? iya. Gitu ya. Memang. Iya, mendengar dari lisannya sendiri atau lisan orang lain atau media apa saja, Yang membuat ingat Ya. Allah begini ya. nama Allah disebut atau kalimat thayyibah, ya langsung asarnya itu terasa. Asarnya Langsung tumaknina. Atau bahkan melihat af'al Allah saja sudah tumaknina begitu. Ya iya. Gitu ya. Nah, paling gampang kan kita sebagai alat ukur. Ya. Kalau dari definisi kan memang tadi sudah. Iya. Nah, kita tahu kita ini
sudah sampai di mutmainah apa tidak. Mm-mm. Kita ambil contoh tadi. Ya. Satu, misalkan saat kita mendengarkan tartil shofai. Ya. Nah, kalau di manzil ikhlas itu ketika kita mendengarkan itu bagaimana Bu ya? Kemudian sidq itu bagaimana? Dan ketika sampai tumanina bagaimana? Ini sama-sama mendengarkan aja. Ya, bedanya di kualitas sebetulnya. Ya, imannya kalau di ikhlas percaya, kemudian ya menjadikan tenang dan nikmat. Kalau paham, kalau pas ayat janji-janji ya seneng, kalau ancaman Allah ya takut. Saya jadi paham kalau di kelas ikhlas itu merasa ketika yang ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman itu yang Ya. dihitopi kita. Ya, Muncul Ketika khauf akhirnya. ayat-ayat roja, Ya. ayat-ayat yang janji yang enak-enak itu bukan kita. Itu kelas ikhlas itu sudah begitu. iya. Nah, Sudah kalau- begitu. Kalau yang di kelas sidq bagaimana? Kalau sidak itu sudah begitu plus mengimankan ke orang lain. Mampu sudah. Sudah Punya pengaruh ke orang lain. punya pengaruh ke orang lain. Orang lain. Itu di kelas itu ya. Mengimankan atau menjadi kepanjangan hidayah Iya. iman. Kepanjangan Jadi hidayah kemarin itu kan umat. gini, Bu, ya. Kita ada pertanyaan dari teman-teman. Begitu Buya melantunkan tartil shofai itu ada salah satu yang kemudian berefek nangis. Ada yang rasanya dadanya itu jantungnya itu berdetak kencang. Nah, ini sudah di ikhlas atau kayak begini-begini nih gimana? Itu terkait dengan wajilat qulubuhum itu. Iya. Itu sidak sudah. Kalau sudah Sudah. langsung nangis atau apa itu di atas ikhlas sudah. Oh, sudah sidq gitu. Sudah sidak. Berarti tawajuhnya sudah baik. Kalau Ya. dilihat dari sisi tawajuh, Iya, sudah baik. Kualitas jayid jidan kalau sidak. Jika yang demikian itu Baik. dikatakan sidak, jadi di tumakninanya itu sudah menerima dengan tenang begitu ya. Apa yang dimaksud di situ? Ya begitu lebih kuat tapi Ala bidzikrillah tatmainul qulubnya ya tadi tapi itu. tetap tapi gak ketoro. Gak bisa ketara ya. mengkondisikan Atau Iya. menguasai begitu ya. Bisa Iya. Iya. Ya, Seperti menguasai. air yang tenang Iya. gitu. Meskipun dicampuri ria, dicemplungnya apa itu dia tetap tenang. Itu di tumaknina. Ya kayak ibarat air laut sudah Sudah kotoran berapapun ya sebentar saja terus tenang lagi. Lenyap. gitu ya. Iya. masih satu truk kotoran sebentar aja terus tetap airnya. Disitulah kekuatan imannya yang menenangkan tadi itu Iya. ya. Oke, ini ya. satu Wak. lagi ya, Lim. Ini gimana? biar kita menjadi lebih paham Oke. di makom iman ini. Salah satu rukun iman itu juga percaya adanya malaikat. Ya. Ya. Sementara ini yang kita pahami hanya tahu nama dan tugasnya aja. Dari Oke. kecil kita diajarkan Ya. itu. Ah. Nah, kalau sudah sampai di manzil ikhlas, sidq, dan tumanina Tumanina. itu bentuk gambaran keimanan kita terhadap para malaikat itu bagaimana ya? Ya sifat kita bersifat malaikat. Bukan 24 jam gitu ya di momen-momen tertentu Ya. itu kita bersifat malaikat. Di momen tertentu menjadi malaikat Ridwan. Gambarannya gimana? Gambarannya gimana? Ya. Ya benar-benar sudah tidak terpengaruh hawa nafsu, tidak tergoda setan, baik minal jinni maupun wal ins. Tidak terpengaruh oleh dunia seisinya. Itu sudah aman-aman. Menjadi malaikat bentuk manusia itu Ya, tadi ya. bisuratil insan. Suratil insan. Suratil Sifatnya fasyad. malaikat. Sifatnya malaikat. Orangnya ya tetap manusia. Tetap mintin, bukan apa dari cahaya bukan. Ya, kalaupun makannya ya sekedar Bukan dorongan nafsu. bukan dorongan nafsu, tapi itu menjalankan perintah Allah. Oke. Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya. Di takrif ini saya rasa sudah cukup ya Wahab. Kita sudah bisa mengambil poin penting dari pendefinisian tumak nina, bahwa tumak nina itu adalah manzilah puncak dari makom iman, di mana
ketenangan hati di dalam menyikapi apapun konsekuensi rukun iman yang 6 itu, terutama lagi ketika sudah mampu menyikapi konsekuensi rukun iman yang ke-6, iman qada dan qadar, itu selalu berada di dalam ketenangan bersama dengan Allah. Sehingga ketika kita berzikir kepada Allah betul-betul mendapatkan tumak ninahnya tadi itu. Jadi poin penting daripada tumak ninah adalah ketenangan hati menyikapi konsekuensi rukun iman yang ke-6. Ya. Insya Allah kita akan gali lebih dalam lagi di episode berikutnya. Terima kasih Buya, terima kasih Yai Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.